Halo, perkenalkan saya Restoli. Saya mahasiswa dari BINUS Bandung jurusan Creative Entrepreneurship. Di sini saya akan melakukan pitching dari bisnis saya dan teman-teman saya yaitu Kobar Brick. Yang pertama saya akan memperkenalkan dari tim manajemen bisnis Kobar sendiri, yaitu ada saya sendiri sebagai COO, lalu ada Muhammad Rais sebagai CMO, dan juga ada Roy Rizky sebagai CEO. Jadi Kobar itu adalah sebuah bisnis em, yang fokusnya yaitu kepada arang briket, bahan dasarnya yaitu dari batok kelapa. Tujuannya tujuan dari adanya bisnis Kobar yaitu untuk memberikan arang briket em, yang lebih mudah lagi dipakai dan juga lebih em, baik terhadap dampak lingkungan dan juga kesehatan manusia. Untuk visi sendiri dari Kobar yaitu level up drilling to next level by Kobar Briket. Untuk misinya yaitu mentransformasikan penggunaan arang menjadi briket, yaitu untuk membutuhkan pembakaran. Kedua, dan meminimalisir pencemaran udara dari sebuah pembakaran. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dalam metode pembakaran. Terdapat masalah-masalah yang terjadi di Indonesia dalam hal pembakaran. Masalah yang akan kita pecahkan yaitu penggunaan arang tradisional yang seperti yang kita tahu saat ini yang bisa menyebabkan pencemaran udara yang berdampak buruk untuk kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, peran untuk Kobar sendiri yaitu Kobar mengatasi masalah ini dengan menyediakan briket yang membantu mengurangi dampak pencemaran udara dan juga melindungi kesehatan manusia serta lingkungan. Lalu kenapa masalah ini penting? Karena terdapat dua poin. Yang pertama, dampak lingkungan yang perlu kita perhatikan dan juga kesehatan manusia untuk keberlanjutan yang perlu kita perhatikan dalam pembakaran arang tradisional. Berikut ini adalah showcase our product. Jadi ini adalah kegunaan dari produk kita yaitu bebas asap pada pembakaran dan juga ada kestabilan panas pada pembakaran dan kemudahan pada penggunaan. Selanjutnya ada produk yang sebelum dibakar dan juga sesudah dibakar. Lalu ada target market yang akan saya bahas. Di sini akan saya menggunakan caster persona dari Kak Ilhan. Kak Ilhan merupakan eh, mahasiswa dari Bandung dan berusia 20 tahun dan juga sebagai pengusaha sate. Lalu untuk ketakutan-ketakutan yang dapat dialami oleh Kak Ilhan ini, yaitu ketakutan akan kualitas sate yang bisa berubah. Kedua yaitu khawatir akan polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran sate menggunakan arang tradisional. Dan yang ketiga yaitu kualitas arang yang semakin menurun. Selanjutnya ada market sizing. Kita ini fokusnya lebih ke Pulau Sumatera dan ke Pulau Jawa dikarenakan logistik yang memungkinkan dan juga harganya yang lebih terjangkau. Lalu untuk milestone sendiri, dari pertama kita launching bisnis Kobar, kita mempertahankan dari produk yang berkualitas tinggi. Lalu selanjutnya ada peluncuran platform e-commerce. Agar bisa kita dijangkau lebih luas lagi secara online, kita membuat marketplace dari bisnis Kobar. Dan yang ketiga yaitu utilization, yaitu kita bisa menggunakan atau memanfaatkan dari sisa abu untuk penjualan ibu gosok. Dan yang terakhir yaitu partnership. Kita akan melakukan pemasaran untuk bermitra kepada restoran. Selanjutnya ada positioning map. Positioning map di sini kita membawa dua eh, perusahaan yang kita akan bandingkan. Yang pertama yaitu ada PT Tom Pokoca Indonesia, yaitu berada di posisi premium karena memiliki harga yang tinggi dan jangkauan pasar yang lebih luas juga. Lalu ada PT Artelindo Bara Sejahtera, yaitu berada di posisi ekonomis karena memiliki harga yang rendah dan jangkauan pasar yang lokal. Selanjutnya ada Kobar, yaitu Kobar ingin menjadi penyedia produk yang berkualitas tinggi dan juga tahan lama dan mudah didapatkan. Dan ini juga menjadi penyedia briket di pasar lokal maupun internasional. Selanjutnya kita masuk ke bagian financial projection. Di sini saya mengakumulasikan selama 5 tahun
atau memperkirakan 5 tahun pendapatan dari bisnis Kobar sendiri. Lalu untuk net sales-nya di tahun yang pertama 2023 sebesar 50 juta, tahun kedua 2024 ada kenaikan sebesar 10%, sebesar 55 juta, tahun 2025 sama juga kenaikan 10%, 60 juta 500 ribu, dan tahun 2026 itu ada kenaikan 10% juga sebesar 66 juta 550 ribu, dan juga ada tahun yang terakhir 2027 yaitu 73 juta 205 ribu. Lalu untuk yang COGS ya, pada gross profit sebesar 38 juta di tahun pertama, tahun kedua 2024 42 juta 700 ribu, tahun 2025 yaitu 47 juta 892.500, tahun 2026 yaitu sebesar 53 juta 627.312, lalu tahun terakhir 2027 yaitu sebesar 59 juta 959.245. Selanjutnya ada net income yang kita bisa mengakumulasikan dalam 5 tahun ke depan ini. Pada tahun pertama yaitu kita mendapatkan 32 juta 355 ribu, tahun keduanya yaitu 36 juta 558 ribu, tahun yang ketiga tahun 2025 yaitu 41 juta 203 ribu 710, tahun yang keempatnya yaitu 46 juta 336.950, dan tahun terakhir yaitu 52 juta 7.037. Jadi dari tahun 2023 sampai 2027 terdapat kenaikan secara konsisten. Dan selanjutnya di mana kita berada, tepatnya lokasi dari bisnis Kobar sendiri berada di daerah Katapang di daerah Jawa Barat. Dari lokasi tersebut kita memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu kemitraan dengan pabrik produksi. Jadi memang kita saat ini itu berfokus dengan kerjasama pada mitra pabrik untuk memproduksi briket kelapa. Kedua yaitu kontrol kualitas ketat. Jadi dari kerjasama ini memungkinkan kami menjaga kontrol ketat terhadap kualitas produk kami. Yang ketiga itu rencana ekspansi. Kami merencanakan ekspansi operasi di masa depan dengan pertimbangan investasi dalam fasilitas produk sendiri. Ini ada bisnis model kanvasnya yang sudah kami buat, dan fokusnya di sini kita akan menampilkan dari revenue streams-nya sendiri. Dari yang pertama yaitu penjualan produk di e-commerce, yaitu sebesar 60%. Di sini memang kita fokusnya penjualan online agar bisa dikenal oleh semua masyarakat. Lalu ada penjualan produk dalam partai besar untuk kebutuhan restoran sebesar 30%, dan juga pemanfaatan abu briket yang dijual menjadi abu gosok sebesar 10%. Lalu selanjutnya di mana kan kita berada atau fokusnya dari bisnis briket, yaitu pastinya penjualan seluruh Indonesia. Kedua, mentransisi penggunaan arang menjadi briket. Ketiga, menjaga lingkungan udara. Keempat, memberikan edukasi di konten sosial media. Dan yang kelima yaitu membawa nama brand Kobar ke pasar internasional. Dan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang kita alami, yaitu kita masih menggunakan pihak kedua sebagai produksi produk briket, dan juga kepastian partai besar apakah restoran tersebut menginginkan dari Kobar sendiri, dan juga eh, memungkinkan adanya pesaing baru yang sama dengan bisnis Kobar ini. Sekian dari pitching untuk bisnis Kobar ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.